Hai sobat, kembali lagi di channel kami. Apakah kalian tahu, jika negara Cina telah melangsungkan proses pembuatan matahari tiruan? Baru-baru ini media sosial dihebohkan tentang peluncuran matahari buatan, yang pada akhirnya disinyalir adalah peluncuran sebuah roket di Cina yang diluncurkan pada tahun 2021 lalu. Akan tetapi memang benar jika Cina telah melakukan pembuatan matahari yang lebih panas, matahari buatan ini bisa menyinari Cina 1 dekade. Untuk tahu lebih dalam masalah pembuatan sinar matahari ini, mari kita simak kisah selengkapnya hanya di ringkasan Joyo Endo. Matahari buatan Cina disebut-sebut dapat menyinari negara tersebut selama 1 dekade. Tentunya, jika proyek tersebut mendapatkan persetujuan akhir dari pemerintah. Pembangunan reaktor fusi nuklir diperkirakan rampung pada awal 2030 mendatang, jika pemerintah Beijing mendukungnya. Hal tersebut dikemukakan Profesor Song Yuntao kepada media lokal pada konferensi pengendalian karbon di Beijing, seperti dikutip Kamis, 30 September 2021. Teknologi fusi, yang dikenal sebagai matahari buatan, disebut dapat menyediakan pasokan energi bersih tanpa akhir dengan mensimulasikan fusi nuklir di matahari. Pemerintah telah meminta para ilmuwan untuk membuat persiapan untuk China Fusion Engineering Testing Reactor, CFET, termasuk merancang teknik dan membangun fasilitas pengujian besar di kota Hefei. Tetapi menurut Song yang juga Direktur Institut Fisika Plasma di Hefei mengatakan bahwa persetujuan akhir masih tertunda. Tujuannya agar CFET menjadi fasilitas pertama yang menghasilkan listrik dengan panas fusi. Itu membawa serta tantangan untuk mengendalikan gas yang sangat panas, hidrogen, dengan suhu di dalam reaktor yang diperkirakan mencapai atau melebihi 100 juta derajat Celcius. Pada tahap pertama operasinya, matahari buatan ini dirancang untuk menghasilkan keluaran daya yang stabil yang diperlukan untuk menghasilkan listrik sebesar 200 MW, kira-kira sebesar pembangkit listrik tenaga batu bara kecil. Reaktor fusi Cina bukan yang pertama di dunia, dengan konstruksi yang hampir selesai pada Reaktor Eksperimental Termonuklir Internasional, ITER, di Prancis Selatan, yang dapat menyala pada 2025. Namun setelah beberapa kali penundaan, setelah dimulai pada tahun 2007, ITER menjadi proyek ilmiah internasional termahal dalam sejarah. Proyek ini menelan biaya antara 45 miliar US$ hingga 65 miliar US$, dan Cina menjadi salah satu negara yang terlibat di dalamnya. Meskipun itu membawa gagasan matahari buatan untuk membuahkan hasil untuk pertama kalinya, pembakaran yang akan dihasilkannya tidak dapat dipertahankan untuk menghasilkan energi yang cukup untuk produksi listrik, seperti yang diinginkan oleh reaktor Cina. Song mengatakan Cina dan negara-negara lain mendukung dan mengikuti kemajuan di Perancis sambil menggunakan pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan untuk ITER untuk meningkatkan proyek reaktor fusi mereka sendiri dan perlombaan untuk membangunnya pun semakin panas. Penelitian fusi Cina dimulai dengan perangkat keras dan teknologi Rusia, dan telah mendapatkan posisi terdepan di lapangan dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Mei, perangkat simulasi di Hefei menghasilkan plasma yang menyala pada 150 juta derajat Celcius yang dipertahankan pada tingkat yang stabil selama lebih dari 100 detik, dan menjadi sebuah rekor dunia. Para ilmuwan membatasi gas panas dengan medan magnet yang sangat kuat yang dihasilkan oleh superkonduktor. Song mengatakan tujuan proyek Cina berikutnya adalah meningkatkan waktu pembakaran menjadi 400 detik kemudian 1000 detik. Kali ini proyek matahari buatan Cina disebut telah dimulai lagi untuk babak pengujian baru yang bertujuan untuk mencapai suhu yang lebih tinggi dan durasi yang lebih lama. Tokamak superkonduktor canggih eksperimental Cina atau IST merupakan perangkat yang digunakan untuk menguji teknologi fusi nuklir yang berpotensi menyediakan energi bersih tanpa batas untuk umat manusia. Perangkat ini menggunakan medan magnet untuk membatasi bahan bakar fusi dalam bentuk plasma. Perangkat seperti IST sering disebut matahari buatan karena menghasilkan tenaga dengan metode yang mirip dengan proses fusi matahari di tata surya kita. Direktur Institut Fisika Plasma di bawah Akademi Ilmu Pengetahuan Cina, ASIP, Song Yuntao mengatakan bahwa untuk pengujian di babak baru ini, IST telah dilengkapi dengan generator panas yang diberikan peningkatan, seperti dikutip dari CGTN. Seorang peneliti ASIP yang mengelola eksperimen IST, Qian Jinping mengatakan kepada kantor berita Xinhua bahwa IST menghasilkan listrik lebih dari 100 kali per hari untuk meningkatkan kinerjanya. Pengujian babak baru matahari buatan Cina ini diperkirakan akan berlangsung selama setengah tahun.
Selama 10 tahun terakhir sejak didirikan, sebanyak lebih dari 10.000 peneliti ilmiah Cina dan asing telah bekerja sama untuk mewujudkan impian matahari buatan menggunakan perangkat ilmiah besar ini, dan secara berturut-turut mencapai lompatan besar. Seperti pada November 2018, IST menghasilkan suhu elektron 100 juta derajat Celcius di plasma intinya, hampir 7 kali suhu interior matahari. Dan tahun lalu, IST mencapai suhu plasma 100 juta derajat Celcius yang berlangsung selama 20 detik. Teknologi fusi nuklir sebetulnya tak hanya bisa diterapkan untuk pembuatan sumber energi, namun teknologi turunannya juga bisa diaplikasikan di berbagai bidang. Teknologi turunan dari penelitian fusi nuklir memiliki prospek aplikasi yang luas seperti untuk pengobatan kanker, kereta maglev dan resonansi magnetik nuklir dan aplikasi lainnya, kata para peneliti. Seperti pada November 2018, IST menghasilkan suhu elektron 100 juta derajat Celcius di plasma intinya, hampir 7 kali suhu interior matahari. Dan tahun lalu, IST mencapai suhu plasma 100 juta derajat Celcius yang berlangsung selama 20 detik. Teknologi fusi nuklir sebetulnya tak hanya bisa diterapkan untuk pembuatan sumber energi, namun teknologi turunannya juga bisa diaplikasikan di berbagai bidang. Teknologi turunan dari penelitian fusi nuklir memiliki prospek aplikasi yang luas seperti untuk pengobatan kanker, kereta maglev dan resonansi magnetik nuklir dan aplikasi lainnya, kata para peneliti. Nah, kalian sudah tahu kan sobat bagaimana kisahnya? Simak kisah menarik lainnya, hanya di ringkasan Joyo Endo. Terima kasih sudah menonton.